Aroma rempah langsung tercium begitu irisan buah pala melebur dalam air kuah yang telah mendidih. Satu persatu ikan layang yang sudah bersih pun dimasukkan. Tenggelam dalam panasnya kuah berwarna kuning kemerahan. Ini adalah ikan kuah pala yang rasanya gurih dan pedas, bercampur sensasi rasa asam lemon dari buah pala. Terasa menendang-nendang di lidah. Resep ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Salah satu yang memegang resep ini adalah Sinta M. van der Broek, generasi ke-14 dari keluarga van der Broek asal Belanda. Kunci rasa kuliner satu ini ada pada buah pala. Inilah yang membedakan dengan ikan kuah dari daerah lain. Karena di sini, pala tersedia begitu melimpah sejak berabad tahun lalu. Banda melegenda tak hanya karena kualitas palanya, akan tetapi terkenal pula dengan lautnya yang luas dan ganas. Di sini tersimpan potensi perikanan yang begitu melimpah, tempat masyarakat menggantungkan hidup. Banda memang dari dulu terkenal dengan lautnya. Bahkan pedagang atau para pemburu rempah kala itu menuliskan Laut Banda itu menggambarkan Laut Banda itu sebagai laut terganas. Artinya karena Laut Banda itu begitu besar ya, peranan luas Laut Banda itu kurang lebih sekitar 250.000 km persegi. Nah, artinya di laut sebesar itu untuk mencari kepulauan Banda itu kan agak sulit. Nah, makanya banyak peta-peta dunia yang ditulis oleh penjelajah-penjelajah Eropa awal itu menggambarkan Banda itu sebagai pulau yang benar-benar besar. Artinya untuk mencari tahu bahwa dia ada di sebuah lautan yang paling luas tapi pulaunya kecil. Nah, sehingga digambarkan bahwa pulau itu besar, lautnya yang kecil. Nah, karena potensi laut yang begitu besar, pada akhirnya perikanan ini kemudian dia berkembang. Nelayan Banda dikenal sebagai pejuang tuna. Ikan tuna melimpah di Laut Banda karena merupakan jalur migrasi tuna-tuna dari Samudra Pasifik. Namun kini lokasi penangkapan tuna sudah semakin menjauh dan tuna tidak lagi melimpah seperti dulu. Tuna itu kan ikan migrasi yang arusnya dari Pasifik lewat ke Papua, Sorong, kemudian masuk ke Laut Banda, kemudian masuk lagi ke wilayah 7115 di utara, terus sampai ke perairan Jepang dan dia akan balik lagi ke Pasifik. Jadi ini ikan migrasi. Banyak nelayan Banda itu yang pada akhirnya ketika pergi melaut itu kebanyakan mereka menangkap baby tuna. Tapi sementara tunanya sendiri itu tergantung sumber makanan. Jadi ketika sumber makanannya dia banyak di suatu tempat, maka dia akan ke tempat itu. Nah, kalau tentang kenapa tuna semakin jauh, karena salah satu faktor penyebab utamanya itu adalah rusaknya ekosistem laut. Jadi karakter tuna ini kan dia memakan ikan-ikan kecil. Jadi baik ikan pelagis maupun ikan-ikan layang yang istilahnya kalau semakin dekat ikan layang itu dengan sebuah perairan, dengan sebuah kepulauan, maka ikan tuna akan merapat ke situ, akan masuk ke wilayah itu. Nelayan Banda pun akhirnya beramai-ramai beralih menangkap ikan layang atau momar. Ikan ini sangat melimpah dan mudah untuk didapat. Untuk menangkapnya, nelayan Banda menggunakan cara tradisional dengan jaring. Mari kita ikuti bagaimana nelayan Banda berburu ikan layang atau ikan momar. Ikan layang hidup secara bergerombol. Untuk mendapatkannya, nelayan menggunakan jaring ikan yang dikenal dengan sebutan jaring bobo. Agar kawanan ikan berkumpul di satu tempat, nelayan menggunakan sejenis rumpon yang diberi lampu dan daun kelapa kering yang berfungsi sebagai sarang atau tempat ikan berlindung. Ikan layang hanya dijaring nelayan pada pagi hari saat masih gelap dan sebelum matahari bersinar. Jaring sudah harus ditarik. Jaring yang telah dilepas mengelilingi rumpon, kemudian ditarik secara bersamaan. Lokasi menjaring ikan kali ini tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu sekitar 30 menit untuk menuju titik melepaskan jaring, dan dalam waktu 3 jam, seluruh ikan sudah bisa diangkut ke kapal. Dan inilah hasilnya. Hasil tangkapan hari ini tidak terlalu membahagiakan. Ikan yang terjaring sebagian besar adalah ikan layang jenis layang merah. Padahal Rusli, sang kapten kapal, mengharapkan ikan layang kuning yang memiliki harga jual tinggi.
Apa boleh buat, meski harga jualnya rendah, Rusli tetap mengangkutnya ke atas kapal. Rusli pun mengakhiri pencarian ikan layang dan harus segera membawanya menuju perusahaan pengolahan ikan atau cold storage. Lagi ikan masih dalam keadaan segar. Pada saat seperti ini, sang kapten harus segera memutuskan cold storage mana yang dapat menerima ikannya dengan harga jual terbaik, agar seluruh biaya operasional bisa tertutup dan seluruh nelayan yang ikut menjaring bisa membawa pulang uang ke rumah masing-masing. Jadi kalau banyak nelayan yang kemudian beralih penangkapan dari tuna menjadi ikan layang, itu disebabkan karena salah satunya faktor ekonomi. Karena kalau berbicara tentang penangkapan tuna itu kan sekali melaut itu butuh biaya yang cukup tinggi. Nah, sementara tangkapan tuna itu juga belum tentu bisa dapat pada hari itu. Nah, sehingga mereka memilih untuk menangkap ikan layang karena ini jumlahnya ini dipastikan, dan sekali tangkap itu kan hitungannya ton, di atas ribuan kilo. Sehingga itu sekali nangkap itu bisa menutupi biaya produksi mereka. Nah, walaupun memang modal yang dibutuhkan juga cukup besar, tapi itu berimbang dengan nilai tangkapan yang mereka dapatkan. Artinya ketika nilai tangkapan semakin besar, maka nilai jualnya juga semakin banyak. Nah, itu bisa menutupi biaya operasional sekaligus memberikan keuntungan bila dibandingkan dengan harus menangkap tuna yang tidak pasti. Setibanya di lokasi cold storage, ikan yang telah ditimbang akan disortir sesuai ukurannya. Setelah disortir, ikan kembali akan ditimbang sebelum dimasukkan dalam ruang pembekuan. Perusahaan pengolahan ikan atau cold storage di Banda jumlahnya tidak terlalu banyak. Hanya ada 11 cold storage dengan kapasitas total sekitar 48 ton. Dari hasil menimbang, Rusli hanya mendapat total 387 kg, sangat jauh dari harapan. Ikan layang merah hasil tangkapannya dihargai Rp2.000 per kilogram. Berbeda dengan harga ikan layang kuning yang mencapai Rp8.000 per kilogram. Apa boleh buat, Rusli hari ini hanya membawa pulang Rp774.000 untuk kemudian dibagi dengan seluruh nelayan dan menutupi biaya BBM. Masa kemasan pala di Banda sudah berlalu. Masyarakat kini tidak bisa hanya mengharapkan penghasilan dari berkebun rempah, melainkan dari hasil laut yang memiliki potensi sangat melimpah. Namun kejayaan Banda sebagai surga pala masih bisa dirasakan dalam semangkuk ikan kuah pala. Resep warisan ratusan tahun yang akan selalu mengingatkan Banda, sebuah surga rempah yang diperebutkan dunia.